Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza, NIM 4261801. Dari jurusan Elektro, Prodi D4 TMJ Teknik Multimedia dan Jaringan. Dalam video ini saya akan menjelaskan project aplikasi MyList yang saya buat untuk memenuhi ujian semester dari pelajaran pemrograman perangkat bergerak. Baik. Pertama-tama saya akan memperlihatkan hasil dari aplikasi yang telah saya buat. Berikut adalah nama aplikasinya, yaitu MyList. Ini adalah daftar yang telah saya buat sebelumnya. Bisa kita hapus dengan memilih opsi berikut, delete all. Yes. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita baru menginstal aplikasi MyList. Langkah pertama yaitu membuat judul dari daftar yang kita inginkan, misalnya belanja. Yang di bawah ini adalah keterangan dari daftar yang kita buat, misalnya bulan depan. Selanjutnya kita perlu mengisikan memilih warna sebagai penanda dari daftar yang kita ingin buat. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa juga mengedit atau mengubah judul dan keterangan serta warna yang kita buat dengan cara menggeser item tersebut. Kita klik update. Kita juga bisa menghapusnya dengan mengklik delete. Update, maka akan berubah di sini di tampilan menu awalnya. Jika kita mengklik daftar belanja, maka yang ditampilkan adalah kosong karena kita belum mengisinya. Cara mengisi daftar belanja yaitu dengan menindis selama dari judul yang kita buat. Nah, seperti berikut. Kemudian kita ketikkan item yang ingin kita masukkan ke dalam. Di samping adalah angka yang akan muncul bersamaan dengan nama item yang kita ketikkan. Angka ini bisa berupa jumlah dari nama item atau sebagai nomor. Karena ini daftar belanja, maka saya jadikan sebagai jumlah. Seperti berikut. Nah, jika setelah selesai, kita bisa klik tombol save ataupun kembali menekan tombol back.
Dan ketika kita mengklik daftar belanja, maka akan tampil daftar yang kita buat sebelumnya. Hal ini dibuat untuk mempermudah user ketika hanya ingin melihat dan menghapus daftar yang telah ia buat. Misalnya dia sudah membeli roti, maka dia bisa menghapusnya dengan cara menggesernya seperti begini. Nah, jika kita terburu-buru membuat suatu daftar, maka yang kita perlu isikan hanyalah warna. Memilih warnanya saja dulu. Misalnya warna hijau. Ini saya buat agar user yang memilih warna terang seperti berikut dapat lebih nyaman di mata mereka. Jika kita ingin menghapus nama yang item yang kita masukkan, sama seperti di tampilan sahaja, kita bisa menggesernya seperti berikut. Nah, kita juga bisa tidak menekan tombol save dan hanya kembali. Jika kita mengkliknya, maka datanya tetap tersimpan. Baik, kita langsung menuju ke kodenya. Dan pertama yang ingin saya tunjukkan yaitu file Android manifestnya. Di sini jika kita mengklik aplikasi MyList, tampilan awalnya itu adalah logonya dan tulisan MyList. Ini ada pada main activity 2, di mana main activity 2 adalah yang pertama di launch. Selanjutnya yang menjadi parent dari semua activity selain main activity 2 yaitu main activity, di mana dalam main activity ini tertampung semua data utama dari daftar, seperti tombol switch yang mengatur mode malam dan mode terangnya tadi. Tampilannya itu seperti berikut. Hanya ada switch,
recycle view dengan tombol plus yang mengatur tampilan daftar hingga muncul warna dengan title dan keterangannya itu adalah Miro XML. Dapat lihat seperti berikut. Nah, yang menghubungkan antara Miro XML dengan activity main XML itu ada pada Java Class Custom Adapter. Di mana dia mengambil view foldernya dari layout Miro. Di sini ada my view folder, di mana my view folder itu menginisialisasikan variabel dari item yang kita buat di Miro XML, seperti title txt, seperti variabel title txt. Di sini di set teks teks dari data yang diambil, seperti holder title txt, di set teksnya menjadi nilai string dari list title. List title itu ada pada array list, di mana list id ini jika di main activity merupakan data dari kolom dengan indeks 0. Nah, selanjutnya ada folder main layout. Di sini saya men-setting 3 listener, yaitu set on long click listener, set on click listener, dengan set on touch listener. Fungsinya yaitu memindahkan data yang ada pada custom adapter ini ke activity yang lain melalui fungsi intent berikut. Jika kita mengklik lama, maka mengklik lama item seperti daftar belanja, maka kita akan dibawa ke item list class seperti yang dicontohkan tadi, maka akan dibawa ke sini. Jika kita mengklik saja, maka data yang ada di sini seperti list ID, title dengan color akan dibawa ke name list class. Di sini saya memakai action cancel dengan maksud jika pada main activity ketika item seperti daftar belanja digeser seperti ini menggunakan item touch helper, menggunakan fungsi item touch helper, maka kita akan dibawa ke update activity.
Selanjutnya kita ke database. Nah, di dalam database ini saya menggunakan dua tabel. Satu tabel yang akan menyimpan data seperti judul, keterangan, dan warna, pilihan warna. Di sini saya menggunakan di sini saya membuat kolom ID-nya integer, primary key auto increment sebagai index key-nya. Kolom title-nya saya isi dengan tipe teks. Tabel yang kedua itu berisikan ID juga dengan indeks primary key auto increment, kolom nama, kolom jumlah, kolom timestamp, dengan kolom list ID, di mana dalam list ID ini akan menangkap ID dari judul tadi. Di sini variabel table name, variabel untuk judul tabel, judul daftar saya buat di dalam my database helper. Sedangkan untuk tabel, untuk variabel table name, ID, column name ini saya buat di grocery contract. Di dalamnya ada class grocery entry yang berisikan nama dari tabel dan kolom yang saya ingin buat. Jadi ketika saya ingin memanggil nama tabel dari grocery contract, maka saya hanya perlu menambahkan grocery entry titik tabel, karena di atas saya telah mengimport grocery contract, import file grocery contract. Selanjutnya kita perlu mengekstrak tabel yang kita buat. Dan pada void on upgrade kita perlu mendrop kedua tabel tersebut. Di sini ada void add book, di mana pada add activity add book akan dipanggil, berisikan title, input, get string, type input. Kursor read all data ini untuk membaca data-data yang ada di tabel. Kursor read all data ini dipanggil ketika dipanggil di main activity untuk menampilkan data-data yang telah dimasukkan. Ada di void store array, di mana dia mengambil data-data dari read all data, dan store data in array ini ada di dalam on create main activity.
Selanjutnya ada update data yang akan dipanggil dari kelas dari activity update activity. Seperti berikut, ketika user mengklik tombol update button, maka variable title, type, dan color akan dioper datanya ke my database helper update data. Ini dipanggil juga di update activity ketika kita memilih untuk update atau untuk mendelete. Confirm delete. Selanjutnya void delete all ini ada di atas ini tadi, delete all bisa dilihat di file resource bagian menu, main menu XML, delete all. And letakkan juga di main activity nih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari activity item list. Di mana saya tidak terlalu memakai my database helper seperti pada add activity dengan add update activity. Di sini untuk menginput data saya buat void sendiri, itu add item. Untuk menghapusnya ada void remove item, dan untuk memanggil list-listnya tadi seperti ini. Saya memanggil tabel saya yang ada di grocery contract, grocery entry table name, di mana kolom list ID-nya sama dengan ID. ID ini dioper dari get and set. Variable ID ini ada pada get and set data, di mana ID ini didapat dari intent sebelumnya dengan string extra name ID, dengan extra name-nya ID. Bisa dilihat di custom adapter, dimana jika kita mengklik lama maka akan pindah ke intent item list class dengan meletakkan extra dengan nama ID, mengambil nama list ID get position. Maksudnya itu mengambil ID, mengambil
ID dari yang kita klik. Di kelas shared preference ini yang mengatur mode malam dengan mode siangnya, dan akan menyimpan pilihan mode kita ketika kita keluar dari aplikasi dan masuk kembali, maka modenya akan tetap dengan waktu kita keluar dari aplikasi. Misalnya kita keluar waktu mode malam, jika kita buka kembali aplikasinya, maka yang akan muncul adalah mode malamnya. Selanjutnya pada activity name list yang ditampilkan hanyalah get all list dengan remove item. Jadi user hanya bisa melihat daftar yang dia telah buat dan menghapus secara langsung. Untuk pemilihan warna pada add activity dan update activity, saya memakai fungsi set on touch listener juga. Di sini saya mengimport suatu gambar yang saya masukkan dalam drawable, namanya color PNG, seperti berikut. Jadi ketika user menggerakkan jarinya, maka dia akan menangkap bitmap dari gambar tersebut dan mengubahnya ke pixel seperti berikut. Mengambil bitmap X dan Y-nya dan mengubahnya ke bentuk pixel. Nah, dalam bentuk pixelnya ini nanti yang akan diubah ke warna, mau RGB atau bentuk hex. Tapi dalam tabel yang saya gunakan, saya mengambil data hexnya saja. Kita bisa melihat database-nya dengan menggunakan kita perlu menginstal suatu DB browser untuk SQLite. Kita buka file exe-nya. Dan kita cari database yang kita simpan di desktop tadi.
this database. Nah, di dalam my list ini ada ID dengan list title, list tag, dan list color yang kita buat tadi. Untuk grocery listnya, jika kita buka maka akan tampil data-data yang kita buat sebelumnya juga. Di sini ada parent ID yang mengkaitkan dengan ID yang ada pada my list. Misalnya nomor ID-nya 10. Di tabel grocery list yang ID-nya 10 itu selai kacang, minyak goreng, telur, satu rak dengan coklat. Jika kita perhatikan, sama datanya. Sekian penjelasan dari saya.